Apa kabar semua? Selamat datang di Radio Galau. Separah apa patah hati yang pernah Anda rasakan? Gue melihat satu tulisan yang bagus dari Ares Lihi, atau kita singkat aja namanya HL, di quora.com. Oke, kita mulai aja. Sebetulnya pertanyaan atas patah hati adalah hal yang banyak dihindari oleh sebagian orang karena mengandung sesuatu yang sensitif. Namun, buat penulis memiliki sebuah cerita yang mungkin menjadi sebuah pengalaman yang mungkin bisa kita ambil baiknya aja dan jauhi hal buruknya. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Saya pernah memiliki hubungan selama 3 tahun dengan seorang laki-laki yang cukup baik, paras, dan hatinya. Dan entah kenapa, bahkan hubungan tersebut adalah hubungan terbaik yang saya miliki waktu itu. Bahkan, saya merasa itu adalah cinta pertama saya. Walaupun dia bukan orang pertama bagi saya. Kita menghabiskan banyak waktu setiap hari, memiliki momen-momen baru bersama. Bahkan saya tidak pernah menemui laki-laki yang begitu tulus, manis, baik, seperti dia waktu itu. Bagaimana tidak, dia sering menjemput saya jam 2 dini hari pulang pergi selama 6 jam tanpa mengeluh lelah. Dia membuat banyak rangkaian manis yang membutuhkan banyak tenaga, uang, dan waktu. Serta ketika saya sedih dan marah, dia adalah orang yang paling mengerti bagaimana memperlakukan saya. Dia bahkan orang yang humble dan bisa berbaur dengan siapapun di lingkungan saya. Semua yang ia miliki dalam hidup cukup bagus. Pekerjaannya pun bagus. Banyak gadis yang tertarik, namun paling saya sukai dia benar-benar orang yang sungguh setia dan cuek pada perempuan selain yang ia sukai. Dan dia orang yang benar-benar berjuang untuk yang menyukainya. Namun, hubungan kita berakhir di tahun 2018. Tahun dimana harusnya kita memiliki acara lamaran. Hubungan memang tidak selalu baik. Banyak konflik, keegoisan. Namun, selama saya bersama dia, kami selalu dapat melalui dan kembali baik-baik saja. Ketika itu, banyak hal yang sudah ia korbankan untuk memperjuangkan saya. Hingga berdebat parah dengan ibunya mengenai pernikahan. Banyak hal menyakitkan dan tidak terduga yang terjadi pada hubungan kami. Namun saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak soal permasalahan ini. Hubungan kami sudah cukup retak. Saya sungguh melihat betapa pedihnya perpisahan kami di matanya dan betapa buruknya juga dampak perpisahan ini bagi dia. Pada awalnya, saya tidak tahu kenapa. Dia tiba-tiba berubah drastis dan seperti orang yang tidak saya kenali. Baru saya tahu bahwa ia dilanda kebingungan hebat antara memihak ibunya atau saya. Dia orang yang sangat-sangat tulus. Kemudian dalam ketidakjelasan, saya mengakhiri hubungan dengannya. Bukan semata-mata atas rasa sakit hati. Namun saya tidak cukup tega membuatnya bertengkar terus-menerus dengan ibunya. Juga karena dia anak yang broken home. Saya jelas tahu betapa sulitnya posisi dia waktu itu. Intinya, kami ingin menikah dan sudah disupport oleh keluarga saya. Namun ibunya tidak ingin anaknya menikah. Sampai banyak kata-kata yang tidak enak dan fitnahan terhadap saya atas hal yang tidak saya lakukan. Entah keputusan saya benar atau salah saat itu, saya hanya ingin dia baik-baik saja dalam hidupnya dan tidak melihatnya terpuruk seperti itu lagi. Walaupun kita menjadi orang asing pada akhirnya. Yang jelas, efek dari rasa sakit yang saya rasakan dan saya terima saat itu membuat saya sakit selama 3 bulan
banyak lebam hati dan rasa takut yang berlebihan, memiliki trauma yang berdampak pada psikis. Kejadiannya memang tidak sesimpel yang saya ceritakan di atas, karena terlalu banyak konflik rumit yang terjadi dan merembet ke banyak hal. Namun bagi kalian yang mungkin punya situasi yang sama, kita tidak bisa memaksakan takdir dan ridho orang tua, seberusaha apapun yang kita lakukan. Jika Allah tidak merestui kita berjodoh, meskipun niat kita baik, maka tidak akan terjadi. Namun, hargai siapapun sekarang yang kalian miliki. Berjuanglah sampai kalian tidak mampu berjuang lagi. Sebab mengikhlaskan tak selalu mudah. Dan menyembuhkan hati adalah hal yang paling sulit yang harus kita lakukan di dunia ini. Saya menceritakan kembali beberapa cerita-cerita galau yang mungkin kalian ambil positifnya aja dan kalian tinggalin yang ada negatifnya. Yang jelas, semoga cerita-cerita tersebut bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk hidup kita ke depannya, agar lebih mencintai orang yang ada saat ini dan tidak menyia-nyiakan dirinya, agar kita terus berjuang demi cinta yang kita inginkan. Jangan gampang menyerah, tetap semangat. Seperti biasa, saya pun menceritakan hal-hal ini di sepertiga malam. Berharap kita sebagai manusia mendapatkan intisari dari cerita-cerita tersebut, mengambil hikmahnya dan menjadikannya pelajaran. Jangan lupa subscribe Radio Galau ya. Selamat malam, selamat tidur.